hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selamat pagi Dr. Misbahul Munir dengan Dr. Iing Iksan Hanafi. Ya, selamat pagi Dr. Hadi, selamat pagi Pak Misbah, salam sehat. Ya, baik. Teman-teman Kang Hadi Conscience, hari ini 8 Agustus saya kedatangan tamu yang cukup penting, hebat-hebat menjabat di bidang organisasi. Dr. Iing Iksan Hanafi adalah Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia yang baru saja menggantikan Dr. Susi Setiawati Mars dengan purna menyelesaikan 2 periode, dan Dr. Misbahul Munir ini adalah menjabat sebagai bidang JKN ya di pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi Bapak semuanya. Ini saya ganggu pagi. Ya. Selamat pagi. Baik. Mungkin ini kita sudah mendengar tentang ya isu kenaikan tarif ya, baik di FKTP yang disebut kapitasi maupun di FKRTL yang disebut dengan inasi bijis. Nah, ya saya menganalogikan banyak kebutuhan pokok yang tidak terlepas daripada terimbas daripada inflasi nilai tukar mata uang kita terhadap dolar atau yang lain-lainnya. Nah, ini juga akan membuat sebuah perubahan yang semestinya itu dialami oleh pembiayaan kesehatan kita. Sejak 2014 pembiayaan kita itu pasti mengalami suatu perubahan yang drastis dari top pocket menjadi prospective payment. Nah, dikelola oleh sebuah badan publik yaitu BPJS Kesehatan dan juga mungkin BPJS Ketenagakerjaan. Nah, teman-teman, mari kita dengarkan dahulu nih dari perspektifnya Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Coba kita meminta Dr. Iksan Hanafi untuk mengemukakan apa isi hati Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Ini kayaknya Dr. Misbah nanti mungkin masuk kembali. Ini agak terlempar ya beliau. Oke, Dr. Misbah. Oh ya, ini terlempar beliau. Mungkin langsung ya, Dr. Ing, silakan lebih dahulu, didahului. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Hadi, terima kasih Pak Misbah, selamat pagi, dan tentunya nanti para pemirsa Kang Hadi Conscience ya. Puja dan puji marilah kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkah dan rahmat-Nya, alhamdulillah sampai hari ini kita semua tentunya diberikan kesehatan. Tadi Kang Hadi sudah memberikan pengantar, tentunya kami dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta yang sudah
bekerja sama dengan BPJS dari mulai 2014, tentunya merasa bersyukur bahwa kami bisa berpartisipasi dalam membantu program pemerintah untuk melaksanakan program JKN. Tentunya di dalam perjalanan pelayanan JKN ini ada dinamis, ya, ada dinamis, di mana di situ ada faktor tarif, ada faktor mutu dan lain-lain. Tentunya di situ sangat berpengaruh. Mungkin slide-nya Kang Hadi. Ya, sebentar. Ya, kami tentunya dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta dalam hal ini ARSI sudah bekerja sama dengan yang terkait, ya, bagaimana kita berupaya untuk mengajukan perubahan tarif ini, gitu ya. Jadi di saat bulan Maret di 2022 kami dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta, terus juga dari OP, ya, terus dari Kemenkes dan BPJS tentunya sudah berdiskusi. Ya, dan kami dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta juga sudah memberikan data yang dibutuhkan untuk mengevaluasi dan menghitung tarif ini. Jadi kami harapkan nanti hasilnya ini bisa segera. Slide-nya. Ya. Tarif inasi bijis ini semenjak tahun 2016 ya sampai sekarang ini belum ada perubahan. Nah, ini jadi tarifnya masih sama, ya. Nah, ini yang tentunya bagi teman-teman ini merasa berat, ya, merasa berat dan merasa berharap untuk bisa segera dilakukan perubahan, ya. Dalam pembiayaan program JKN ini kami dari sudut pandang rumah sakit tentunya ada 4 KP di sini adalah bagaimana kita kecukupan pembiayaan. Saya rasa mungkin di pembiayaan ini, kalau kita lihat dari laporan keuangannya, tentunya cukuplah, ya, untuk membiayai program JKN ini. Berikutnya kecepatan pembayaran. Terima kasih, pembayaran selama ini sudah berjalan dengan lancar, ya. Lebih baik lagi, jadi malahan mungkin dari BPJS sudah memberikan uang muka untuk beberapa rumah sakit di dalam pelayanan ini. Nah, ini kepastian peraturan ini juga kita perlu kawal terus, ya. Terus juga keberlangsungan pelayanan. Tentunya rumah sakit, BPJS, Kemenkes, dan para peserta JKN tentunya ingin program ini berlangsung dengan baik, ya, karena kemanfaatan untuk semuanya. Berikutnya lagi adalah akibat dari dampak pembiayaan JKN ini. Tentunya kalau misalnya tarifnya tidak berubah, ini saya khawatir, gitu ya, standar mutu layanan ini agak sulit, gitu ya, untuk terpenuhi dengan baik. Nah, ini kekhawatiran ini tentunya kami harapkan tidak terjadi, ya, apabila mungkin rumah sakit ini juga mempunyai cash flow yang bagus tentunya. Terus juga kebutuhan stakeholder rumah sakit untuk pelayanan ini juga terpenuhi, ya. Terus perkembangan iptek, investasi akan menarik dan berkembang. Tentunya kalau tarif ini naik, gitu ya, tentunya yang manfaatnya adalah tidak hanya rumah sakit saja, Kang Hadi. Jadi tentunya akan dampaknya adalah ke peserta sendiri, ke pasien, ya, pasien. Terus juga dampaknya adalah ke di samping pasien juga mungkin nanti fasilitasnya akan lebih baik, ya, obat-obatan tersedia dengan baik, gitu ya. Nah, ini tentunya akan meningkatkan mutu layanannya akan lebih baik lagi. Jadi kami menekankan bahwa kepentingan menaikkan tarif ini tidak hanya untuk rumah sakit. Di situ bisa dengan pasien, bisa dengan dokternya juga akan manfaatnya bagus di situ dan lain-lain. Nah, ini setelah 6 tahun PMK 76/2016 tentang pedoman inasi biji dalam pelaksanaan JKN ini telah direvisi 10 Agustus 2021. Ya, terus juga kita mengenai PMK 52 tahun 2016 juga tentang standar tarif pelayanan ini belum direvisi. Sebetulnya kami di asosiasi bersama organisasi profesi juga sudah melakukan beberapa kali pertemuan, ya,
data sudah diminta, baik dari ID, dari PDGI dan lain-lain ya. Tentunya ini kami berharap bisa diproses dan bisa dihasilkan sesuatu yang membanggakan gitu tentunya ya. Baik, lanjut berikutnya. Nah, ini ya di pasal 69 ayat 2 huruf A menyatakan Menteri menetapkan standar tarif sebagai dimaksud pada ayat 1 setelah mendapatkan masukan dari BPJS Kesehatan bersama dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Jadi di sini peran Asosiasi Fasilitas Kesehatan untuk memberi masukan ataupun bernegosiasi dengan BPJS Kesehatan ya. Ini penting sekali, jadi nanti Asosiasi Vaskes juga harus punya usulan kira-kira sejauh mana ini agar nanti bisa ditetapkan. Yang B, mempertimbangkan ketersediaan fasilitas kesehatan, indeks harga indeks kita tahu. Oke. Saya yang nih sebentar. Iya, dikira terlempar nih Kang Hadi ya. Baik, lanjut berikutnya adalah kita perbandingan ya. Perbandingan misalnya kita lihat di tol ya. Di tol itu kita mengalami sendiri gitu ya, di pasal 48 ayat 3 menyatakan evaluasi dan penyusunan tarif tol dikeluarkan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. Nah, ya, dia dengan kita rasakan sendiri sekarang tarif tol dalam kota, ya tarif lingkar luar dan lain-lain itu mengalami perubahan-perubahan. Tentunya mereka sangat konsisten untuk penyesuaian tarif ini. Tolak ukurnya di situ inflasi. Bayangkan kita indikatornya banyak, tapi sampai saat ini belum ada perubahan. Berikutnya lagi kita lihat misalnya di UMR ya, di UMR DKI sebagai pembanding saja. Di saat di 2016 itu UMR-nya baru 3,1 gitu ya, baru 3,1. Terus slide-nya Kang Hadi, silakan. Ya, sebentar. Ya. 3,1 dan sekarang UMR-nya sudah hampir 4 juta lebih gitu ya, 4.600.000 ya. Nah, ini bayangkan tiap tahun dari aspek UMR aja ya. Rumah sakit tentunya harus mengikuti ini UMR yang sudah ditetapkan Pemda ini. Kalau tidak mengikuti tentunya kita juga akan kena tegur gitu ya. Bayangkan dari 2016 3,1, 2017 3,3, 3,6, 3,9, 4,2, terus penyesuaian. Hampir kenaikannya itu lebih dari 45% ya. Kenaikannya ya dari 2016 ke 2022. Selanjutnya lagi selain UMR tentunya kita juga melihat ini contoh-contoh saja ya, contoh-contoh di biaya di rumah sakit. Bayangkan di biaya langsung di rumah sakit itu bisa 36,5, 48,5, 41 gitu ya. Nah, jadi hampir rata-rata biaya langsung aja sudah lebih di atas dari 40% gitu ya. Nah, biaya obat cenderung juga naik ya. Di biaya langsung ini memang di situ ada termasuk biaya obat gitu. Biaya laboratorium juga naik. Dan kita lihat biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini di luar dari honor dokter yang melakukan tindakan ini ya 33,4, 35,7, 33% itu di luar dari honor dokter yang kita berikan ke para dokter ya. Baik, berikutnya adalah kita sampaikan laju inflasi ya. Tadi tol itu patokannya laju inflasi. Bayangkan di sini kita inflasi dari 2015 sampai dengan 2020 ya. Ini inflasi bulanan ya. Inflasi bulanan hampir terjadi grafiknya tuh terjadi peningkatan ya tiap bulan merata. Tentunya ini cukup besar sekali dampaknya terhadap
harga-harga obat, harga-harga alkes, harga-harga bahan pokok dan lain-lain. Ini pengaruhnya cukup signifikan ya. Jadi kalau kita penyesuaian tarif berdasarkan inflasi aja itu udah cukup besar sebetulnya kalau kita hitung dari 2016 sampai ke 2020. Berikutnya lagi, selain inflasi, kita juga bisa melihat dari laporan keuangan ya, dari laporan keuangan BPJS sebetulnya ini laporan keuangan di tahun 2021 yang saya lihat di webnya DJSN gitu ya. Nah di situ terlihat bahwa kita itu ada kondisi aset bersih sekitar 38,76 triliun ya. Aset 38,76 triliun ini mampu mencukupi untuk 5,15 bulan ya estimasi pembayaran klaim. Jadi 5 bulan ke depan ya tanpa melihat iuran-iuran yang masuk bahwa ini kita sanggup melayani 5 bulan ke depan ini gitu ya. Baik, lanjut slide-nya Kang Hadi. Tentunya dengan 38,7 ini tentunya sangat aman sekali kalau kita bicara pendanaannya gimana mencukupi. Kalau dilihat dari laporan ini saya rasa ini sudah sangat mencukupi ya. Lanjut slide-nya. Nah, ini berikutnya kita lihat juga di laporan ini kas dan setara kas bersihnya ada 63,125 triliun yang meningkat drastis dibandingkan di tahun 2020. Jadi menurut hemat kami dan Kementerian Keuangan tidak usah khawatir gitu ya dengan kondisi seperti ini. Tentunya ini di era gotong royong ya, di era gotong royong. Jadi saat ini mungkin rumah sakit yang sudah 6 tahun belum penyesuaian tarif, sedangkan alhamdulillah di BPJS ini cash flow-nya bagus. Tentunya di sini fungsi gotong royong di sini juga bisa diberlakukan. Jadi kita berharap Kementerian Kesehatan bisa menetapkan untuk penyesuaian tarif ini. Lanjut Kang Hadi. Nah ini ya dampak belum adanya kenaikan tarif bagi rumah sakit. Nah, ya ini tadi saya khawatir nih mutu layanan ini sangat dipertaruhkan sekali tentunya, walaupun sekarang teman-teman rumah sakit sedang mempersiapkan akreditasi ya. Tentunya akreditasi ini tidak murah bagi teman-teman di rumah sakit karena persiapannya ya, pemenuhan standarnya ya, baik itu fasilitas dan lain-lain ini membutuhkan dana yang tidak sedikit tentunya ya, diklat dan lain-lain. Nah ini tentunya kami sangat berharap kalau ada kenaikan ini tentunya teman-teman dalam melakukan akreditasi ini juga akan berjalan dengan baik. Kedua adalah mendorong terjadinya moral hazard atau penyimpangan. Ya, kita khawatir, nah ini terjadi seperti ini. Tapi mudah-mudahan kami yakin teman-teman di rumah sakit bisa menekan seminimal mungkin untuk tidak terjadinya moral hazard ini. Kita juga ada keterlambatan mengikuti perkembangan iptek. Ya, jadi kalau rumah sakit itu tentunya pas-pasan saja, itu sangat sulit sekali misalnya di rumah sakit itu menambah fasilitas kesehatan, baik itu misalnya taruhlah CT scan dan lain-lain ya, tentunya ini sangat kesulitan sekali gitu peralatan-peralatan itu terpenuhi kalau memang rumah sakit tentunya keuangannya terganggu. Ini ketertarikan generasi milenial juga untuk profesi kesehatan tentunya kita khawatir juga ya. Kita bayangkan sekarang banyak dokter-dokter muda, dokter-dokter baru, nah udah di rumah sakit ternyata angka keluar masuknya juga cukup tinggi di situ gitu ya. Terus juga investasi pengembangan fasilitas pelayanan tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Jadi iptek ini juga penting, tapi juga mungkin ketersebaran fasilitas kesehatan juga ini penting. Tentunya kita berharap di daerah-daerah terpencil juga kita berharap nanti Vaskes bisa melayani di sana gitu. Jangan sampai nanti yang terjadi adalah Vaskes ini hanya bergumul di kota-kota besar. Nah,
tujuan dan keberlangsungan program JKN ini seperti apa. Ya, kita berharap tentunya dengan program JKN ini masyarakat kita akan sehat, ya, akan sehat, akan lebih produktif lagi ke depannya. Baik, lanjut Kang Hadi. Nah, harapan kami tentunya dari Asosiasi Vaskes, berapa sih kenaikannya? Tadi melihat dari angka cash bersihnya di situ gitu ya, terus ketersediaan dana ada. Tentunya saya yakin kalau kenaikan ini di atas 20% ini aman untuk keuangan BPJS, dan ini tentunya akan menarik bagi kami di rumah sakit nanti, apakah nanti persiapan akan adanya kelas standar ataupun nanti persiapan single tarif. Tentunya ini kami rumah sakit kalau ada kenaikan seperti ini tentunya kita akan siap. Berikutnya, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sangat mengharapkan kenaikan tarif ini disesuaikan dengan indeks konsumen, inflasi, gitu ya, indeks kemahalan, upah minimum, listrik, tol, dan lain-lain. Nah, itu harapan kami. Jadi harapan kami sekali lagi bahwa kami tidak memikirkan hanya rumah sakit. Tentunya dampak dari kenaikan ini adalah dampak mutu dan pelayanan terhadap pasien akan meningkat, fasilitas juga akan meningkat, kesejahteraan dokter juga akan meningkat, kesejahteraan perawat juga akan meningkat. Jadi dampaknya itu akan banyak. Tidak hanya rumah sakit saja. Jadi semua yang terkait dengan pelayanan ini tentunya nanti akan berharap lebih baik lagi. Terima kasih Kang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin selanjutnya nih Pak Misbah. Pak Misbah bisa mendengar suara saya? Ya, terdengar Kang Hadi. Baik, Pak Misbah, tadi Pak Ing mengatakan bahwa ini dampaknya cukup serius loh. Ini bagaimana di dalam menjaga mutu layanan, ya, dan juga iptek tidak pernah berkembang. Ketertarikan para dokter yang baru juga ini, milenial dokter ini agak malas juga ini. Pak Misbah, apa yang dikatakan oleh Dr. Ing. Baik, mungkin singkat saya sharekan ya, Pak Misbah, silakan. Bentar. Bentar ya. Sudah terlihat Pak Misbah? Sudah terlihat, ya. Oke. Oke, terima kasih Kang Hadi. Ini kita berdiskusi di forum yang sangat menarik ini. Juga apa yang disampaikan oleh Dr. Ing tadi memang cukup menjadi tantangan tersendiri bagi sebenarnya tidak hanya bagi kalangan dokter, tapi ini juga bagi masyarakat, pemerintah, bagaimana melaksanakan upaya-upaya ke depan yang lebih maksimal di dalam pelaksanaan program JKN ini. Memang kalau kita melihat dari berbagai referensi itu memang menunjukkan bahwa salah satu hal yang penting di dalam mengelola UHC itu adalah regulasi. Namun di sisi lain implementasi regulasi dan dukungan substansi regulasi itu memang menjadi sangat strategis. Dan bagaimanapun juga ini juga memerlukan kepastian pembiayaan yang cukup. Emang kalau kita melihat hal ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh undang-undang, di mana tertera secara jelas siapa saja yang berperan di dalam pengaturan pembiayaan ini. Peran dari Asosiasi Fasilitas Kesehatan ini sesungguhnya sangat strategis, khususnya yang ada di wilayah. Namun dalam perjalanannya, karena banyak regulasi yang mengatur, banyak regulasi yang harus diimplementasikan, masih ada bias pada persoalan pemahaman pada berbagai kepentingan yang ada di daerah, sehingga pada saat mengimplementasikan peraturan dalam bernegosiasi dengan BPJS ini juga masih berjalan dengan pola yang berbeda. Secara angkanya memang ini menjadi ranah wewenang antara BPJS yang ada di wilayah dengan Asosiasi Vaskes.
Namun ini juga perlu diatur di dalam regulasi-regulasi turunannya supaya ini bisa memberikan kejelasan dalam implementasinya. Ketika regulasi itu tidak jelas tata kelolanya, tidak jelas siapa PIC-nya, tidak jelas batas waktunya, maka ini akan menimbulkan persoalan-persoalan implementasi di lapangan. Sebagaimana kita ketahui di beberapa negara yang sering saya contohkan kalau saya baca laporan dari Korea Selatan, itu pun menunjukkan bahwa persoalan negosiasi tarif itu berjalan cukup alot, cukup panjang karena memang memerlukan keterbukaan data, keterbukaan informasi, kesetaraan posisi supaya pembiayaan kesehatan itu betul-betul bisa dipastikan mencukupi sehingga mutu yang tadi disampaikan oleh Dr. Iing itu bisa tercapai. Tidak hanya untuk kondisi saat ini karena memang dunia kesehatan juga terus berkembang, teknologi juga terus berkembang. Menghadapi berbagai persoalan termasuk layanan kesehatan ini juga menarik bagi teman-teman yang ada di daerah. Nah, saya kira ini menjadi sangat penting begitu. Jadi slide lanjutnya. Nah, kalau dari sisi urgensi kenaikan tarif itu sebenarnya sudah banyak alasan-alasan yang mendukung secara objektif seperti inflasi, komitmen mutu yang tadi salah satunya adalah sekarang juga fasilitas kesehatan juga harus dikawal melalui akreditasi, itu juga memerlukan anggaran tersendiri, perluasan akses, bagaimana mengembangkan layanan-layanan di daerah-daerah yang terluar, terdepan, ini juga memerlukan perluasan dan memerlukan anggaran dan partisipasi pihak swasta. Juga termasuk perubahan-perubahan teknologi. Ini semua menuntut memberikan gambaran adanya urgensi kenaikan tarif selain aspek pembiayaan yang tadi misalnya UMK juga sudah naik, kebutuhan-kebutuhan lain juga udah naik. Ya, lanjut Kang Hadi. Nah, kalau kita melihat memang model dan besar pembiayaan itu memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saat ini kita memang masih menggunakan DRG kapitasi, namun udah juga di beberapa negara lain itu memperkenalkan dengan global budget. Ini juga harus diantisipasi. Kalau kita melihat memang tantangan saat ini itu adalah satu, besaran tarif. Berapa sih sebenarnya tarif yang cukup, dan dengan waktu yang sekarang sudah berapa ya? Lebih dari 8 tahun ya. Ini sebenarnya BPJS, Kemenkes sebenarnya juga sudah memiliki data yang cukup untuk bisa menentukan itu. Termasuk bagaimana grouping diagnosis. Ini juga menjadi persoalan tersendiri, termasuk juga bagaimana coding, karena memang masih ada juga pemahaman yang berbeda tentang coding ini, baik di antara fasilitas kesehatan dengan BPJS atau di antara pelaksana coding dengan para dokter yang melaksanakan kegiatan. Di sisi lain itu sebenarnya juga dibuka urun biaya. Namun bagaimana bentuk urun biaya? Apakah urun biaya ini adalah dengan batas maksimal nilai inasibijis, atau ini menjadi bagian tambahan dari inasibijis itu? Terus yang selanjutnya itu adalah bagaimana dengan jasa medis? Ini juga menjadi sangat penting karena posisi dokter, posisi pelayanan ini bagaimana dokter bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain dan dokter menjadi sentral dari pelayanan itu bersama tim-tim yang lain sehingga perlu juga kejelasannya bagaimana. Ini yang urun biaya yang kita pikirkan untuk Dr. Hadi adalah tambahan biaya di luar tarif inasibijis, kapitasi, non kapitasi yang dibayar oleh peserta JKN pada saat memperoleh pelayanan manfaat kecuali kelas 3. Jadi kalau kita lihat memang urun biaya itu dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan, tapi pada dasarnya bisa saja terjadi pada semua kasus. Yang selanjutnya itu memang juga dibuka ruang untuk selisih biaya karena memang masyarakat juga ada yang memiliki asuransi tambahan atau jaminan tambahan sehingga dia berkeinginan untuk menambah yang berhubungan dan akomodasi tindakan medis, alat kesehatan maupun
obat-obatan. Ini dikecualikan untuk kelas 3. Ya, dari beberapa data yang kita kumpulkan, Dr. Adi, ada beberapa kompilasi dari usulan organisasi profesi, bahwa memang ada urgensi kenaikan tarif, inasi bijis, non inasi bijis, kapitasi dan nilai kapitasi sesuai dengan keekonomian. Tapi ini adalah yang kita pikirkan adalah dalam jangka pendek. Karena pengalaman ini kita sudah lebih dari 8 tahun, kapitasi itu tidak pernah ada kenaikan. Kalau yang inasi bijis pernah ada penyesuaian, tapi habis itu sudah nggak ada lagi. Sementara yang lain-lain itu terus tumbuh dan berkembang. Ya, yang lainnya itu adalah bagaimana kita memasukkan coding, karena ada pembiayaan spesialis yang belum terakomodir. Nah, ini juga sementara itu menjadi kebutuhan masyarakat, menjadi kebutuhan kesehatan masyarakat. Nah, ini masih ada layanan-layanan yang sebenarnya codingnya ada namun belum masuk di dalam penjaminan pembiayaan. Sehingga kita juga mengusulkan untuk hitung ulang untuk perbaikan tarifnya. Yang keempat, tentunya kalau tidak ada kenaikan ini, maka pilihannya adalah untuk menambahkan melalui urun biaya. Sekali lagi ini di luar kelas 3. Karena memang ini menjadi sangat penting bagi keberlangsungan pelayanan. Kalau ada ketidaksesuaian dengan nilai keekonomian ini urun biaya. Kalau misalnya tidak ada kenaikan sama sekali, maka posisinya membutuhkan urun biaya pada semua jenis diagnosis, pada semua coding kecuali kelas 3. Seleksi biaya itu memang dikenakan kepada pasien-pasien yang memiliki kenaikan standar akomodasi tindakan medis yang memang pada umumnya ini adalah masyarakat yang memiliki asuransi komersial atau asuransi tambahan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan dengan mendorong pasien safety dan memenuhi standar pelayanan. Karena ini dengan era akreditasi sekarang, baik rumah sakit maupun FKTP, ini juga akan didorong untuk memiliki komitmen terhadap mutu dan pasien safety. Yang ke-8 ini adalah implementasi dari managed care, karena ini adalah termasuk strategi besar yang harus mendapatkan dukungan sehingga FKTP sebagai gatekeeper. Harapannya tentunya ini adalah strategic gatekeeper, tidak sebatas pada fungsional gatekeeper. Sehingga memang pelayanan yang ada di tingkat dasar itu peran dokter, peran klinik ini menjadi peran sentral di dalam pengendalian layanan kesehatan. Karena di situ menjadi ujung tombak promotif sehingga memerlukan penguatan anggaran. Saat ini anggaran yang ada kalau kita lihat dari data BPJS itu anggaran cenderung mengalami penurunan bagi FKTP dan harapannya ini bisa mencapai 30%. Saat ini kalau nggak salah awal-awal di 20% dan sekarang menurun bahkan mungkin sekitar 18%. Ya, lanjut Kang Hadi. Ya. Nah, ini jadi ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama dan tentunya kita masih membuka ruang diskusi bagaimana sih regulasi turunan supaya memperjelas tarif di setiap wilayah. Memasukkan kejelasan jasa medis ini juga masih menjadi agenda penting. Kalau kita melihat contoh, apakah ini mungkin? Seharusnya sih mungkin, karena memang kalau kita melihat memang yang ada di puskesmas misalnya masih dalam bentuk besarannya, berapa total jasa medis itu masih dalam bentuk besaran. Dan untuk yang rumah sakit ini nampaknya memang masih belum ada tanda-tanda belum ada arah yang pasti. Sekalipun ada beberapa rumah sakit, jenis rumah sakit kepemilikan tertentu mendorong itu melakukan jasa medis ini melalui remunerasi. Dan ini sebenarnya sudah juga dilakukan di berbagai rumah sakit dan ini juga bisa menjadi dasar bagaimana kita mengatur jasa medis yang layak. Dan selanjutnya memang kita juga masih akan terus mengumpulkan data baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk penentuan tarif JKN dan ini masukan-masukan dari asosiasi Vaskes maupun profesi ini sangat dibutuhkan. Bagaimana selanjutnya itu adalah komposisi pembiayaan dalam upaya promotif preventif yang dilakukan oleh setiap dokter.
Karena pada dasarnya profesi dokter itu senantiasa melekat di mana-mana mampu dan memberikan upaya promotif preventif. Sehingga bagaimana supaya mendorong upaya promotif preventif ini menjadi lebih efektif, lebih efisien. Dengan era teknologi seharusnya ini tidak harus menjadi kendala. Dan kita juga belajar dari pengalaman COVID, itu bisa kita lihat by name, by address, siapa yang melayani, siapa yang dilayani, itu bisa terdeteksi. Nah, dan ini tentunya membutuhkan dukungan anggaran yang layak. Tanpa adanya hal ini maka akan sangat sulit. Saat ini misalnya ada upaya dari Kementerian Kesehatan untuk memaksimalkan terapi TB, dan itu kan juga sudah bisa dipetakan pasien tersebut ada di wilayah mana, vaskes mana yang terdekat. Nah, ini kalau bisa diarahkan pada data-data dokter, sehingga dokter itu bisa memaksimalkan upaya promotif preventif itu bisa lebih baik lagi. Tanpa itu semua maka pengendalian biaya. Saat ini kan kita hanya mengukur pengeluaran BPJS itu baru tahap besarannya berapa. Tanpa ada pembanding. Kalau seandainya tidak ada upaya promotif preventif, penyakit ini akan berdampak seperti apa? Namun sebenarnya ini bisa dilakukan. Sebagai contoh, penyakit-penyakit yang berisiko, hipertensi, diabetes, kalau tidak ada pengendaliannya, ini kan akan berdampak pada risiko-risiko penyakit yang lain, dan itu pastinya bisa diukur. Kalau mereka tidak terkendali dan menjadi komplikasi dari berbagai gangguan kesehatan, maka akan berdampak terhadap aspek pembiayaan. Sehingga rumusan tentang berapa biaya promotif preventif itu seharusnya sudah disusun. Dalam hitungan kita sebenarnya biaya promotif preventif itu tidak bisa ditiadakan sama sekali. Tapi dalam pengalaman di lapangan ini kita perlu masukan dari teman-teman semua. Kita memperkirakan itu juga sekitar 20-30% dari total layanan, total biaya belanja kesehatan secara keseluruhan. Nah, mungkin ini akan bisa kita kaji lebih dalam. Saya kira demikian dulu nih, Kang Adi. Terima kasih. Baik, Pak Misbah, terima kasih. Juga Dr. Iing. Tapi ini yang menjadi sorotan daripada teman-teman Dr. Iing maupun Pak Misbah, ini tentunya keikutsertaan kita ini sampai di mana? Mampukah organisasi profesi itu menyodorkan data sehingga jujur publik itu harus tahu. Dan terkadang dukungan publik itu yang harus bisa diambil simpatinya oleh para organisasi. Gampangnya begini dah, kalau kenaikan begitu kan agak jelimet, Pak. Tapi penyesuaian tarif ini berdasarkan inflasi saja itu tidak pernah dilakukan selama 6-8 tahun ini. Bagaimana menurut pendapat Pak Iing dulu nih? Silakan Dr. Iing. Halo, Dr. Iing. Atau Pak Misbah. Silakan Pak Misbah. Halo, ya, silakan Pak Misbah. Ini saya masih agak ini jadi memang ada selama ini kan sudah sebenarnya pengaturan generalnya itu sudah ada, itu kan tadi bagaimana penyesuaian tarif dan lain-lain. Cuman sekali lagi yang sering saya sampaikan bahwa ketika regulasi itu tidak jelas tata kelolanya, sehingga kita juga dari sisi profesi juga harus tetap mengkritisi regulasi. Regulasi yang substansinya bagus saja, ketika implementasinya itu terjadi berbagai kepentingan, maka ini bisa menimbulkan persoalan di lapangan. Dan ini selama 8 tahun kalau kita melihat posisi yang ada di lapangan. Contoh saja misalnya regulasi terkait bagaimana peran asosiasi vaskes dalam melaksanakan negosiasi. Dalam melaksanakan negosiasi aja itu bisa terjadi perbedaan yang sangat tajam antar wilayah. Belum lagi nanti besarannya. Karena besarannya itu juga udah dipatok dari sentral, dari peraturan yang ada, sudah terkunci di situ. Bahkan di dalam pelaksanaannya juga banyak juga daerah-daerah kita menemukan negosiasi penyesuaian ini
dilakukan sangat mepet, sehingga tidak ada kajian-kajian. Dan ini juga menjadi introspeksi bagi kita semua, supaya kita juga bisa menyiapkan data-data yang cukup, sehingga jauh-jauh hari kita juga sudah bisa melaksanakan negosiasi itu dengan baik. Tanpa dikawal dengan baik maka akan sangat sulit. Namun demikian dari sisi regulasi juga tetap harus ada harus ada substansi. Kalau di awal-awal dulu peninjauan akan dilakukan 2 tahun sekali. Kalau nggak salah yang sekarang ini sudah bertahun-tahun ya. Apakah memang 2 tahun sekali atau minimal 2 tahun sekali. Nah, ini kan menjadi bahasa yang bisa berubah kan begitu. Sehingga pada saat implementasinya juga berubah. Saya kira demikian Kang Ade. Ya. Nah, ini Pak Ing, ini kelihatannya kok pemerintah ini alot sekali ya, padahal kita juga sudah membeberkan data-datanya. Ini keraguan-keraguan ini menurut Dr. Ing sendiri sebagai asosiasi rumah sakit yang sebetulnya jumlah anggotanya terbesar ya, ARSI. Ini gimana nih upayanya? Silakan Dr. Ing. Dr. Ing. Masih di mute ini. Oh, masih di mute ya. Oke, terima kasih Kang. Iya. Tentunya mungkin kemarin kita di era pandemi hampir 2,5 tahun lebih ya kita sedang berfokus di situ ya, jadi mungkin penyesuaian ini jadi terlewatkan ya. Nah, sekarang mungkin sudah mulai agak mereda, tentunya kita bisa fokus lagi bagaimana penyesuaian tarif ini bisa dilakukan. Saya yakin teman-teman di Kementerian Kesehatan sekarang sedang bekerja keras untuk menghitungnya. Ya tentunya nanti kami juga akan terlibat di situ, gitu ya. BPJS juga terlibat di situ. Jadi memang kalau kita bicara variabel-variabel yang lainnya, kita nanti akan terlalu berdebat menurut saya gitu ya. Ya anggap saja tarif yang sekarang itu sudah betul lah gitu ya. Jadi kita tinggal mau di angka berapa sih kita penyesuaiannya gitu. Kalau kita masih bernego-nego lagi, tentunya menghitung lagi, tentunya ini membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi kita berharap mungkin karena data retrospektifnya sudah ada gitu ya, terus juga data costing dari teman-teman dari rumah sakit juga sudah ada, tentunya ini bisa dijadikan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Mungkin saya praktis aja tuh Dokter Hadi gitu loh ya, nggak mau lagi berdebat rekalsifikasi ini itu gitu. Nah ini waktunya udah sangat mendesak dulu. Mungkin itu nanti kita bicarakan setelah ini naik. Nah, ke depannya lagi menjaga 2 tahun ini kita bisa diskusi-diskusi itu lagi. Terima kasih Kang Hadi. Jadi Dr. Ing mengendakinya ini sesuai inflasinya saja ya, penyesuaian atau bagaimana? Ya tadi kan faktor inflasi kita di situ ada gitu ya, faktor misalnya angka kemahalan di situ, UMR dan lain-lain. Makanya usulan saya itu ya tadi sekitar di angka 20% rasanya sangat aman untuk keuangan dari teman-teman BPJS, juga sangat aman gitu ya, tanpa kondisi segitu, tanpa menaikkan iuran peserta itu gitu ya. Iuran peserta nggak perlu naik, dengan dana segitu udah masih cukup untuk dilakukan penyesuaian tarif. Ya. Jadi penyesuaian tarif saja berdasarkan inflasi ya. Ya. Pak Misbah, jadi kalau menyoroti ini masalah mutu, ini nanti ancamannya nyata atau tidak ini Pak Misbah? Pak Misbah kan sekarang di pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia ya. Ini bagaimana tanggapan Pak Misbah sendiri? Ya, kalau dari data-data yang ada itu sebenarnya memang sudah menunjukkan ke arah sana, Dr. Hadi. Dan dampaknya itu bisa saja secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Artinya kalau seperti ini, sebagai contoh misalnya apa yang ada di FKTP. Ketika FKTP itu
menjalankan peran atau dokter yang di FKTP itu menjalankan peran sebagai gatekeeper yang hanya akan mengarah kepada upaya-upaya promotif preventif itu tidak maksimal karena memang disebabkan oleh berbagai hal ya, baik yang ada kesibukan tambahan UKP di puskesmas maupun upaya-upaya yang lebih fokus pada aspek-aspek kuratif, maka otomatis kalau kita ngomongin mutu gitu ya, nggak usah lagi yang di aspek kuratifnya ya. Di aspek promotif preventif aja itu pasti akan terancam. Dan kalau itu ancaman itu pastinya akan berdampak. Sehingga pengelolaan kalau kita melihat misalnya sekarang upaya-upaya untuk pengendalian penyakit-penyakit kronis, apakah ini bisa dilihat kalau upaya-upaya pengendalian itu tidak bisa berjalan dengan baik, maka potensi terjadinya kasus-kasus yang lebih berat, yang berbiaya lebih mahal, itu kan pasti akan terjadi. Dan mutu ini tidak hanya berdampak terhadap mutu pelayanan saja, tapi terhadap mutu manusia. Contoh misalnya pada ANC. Kalau ANC ini tidak dijalankan dengan secara maksimal, maka upaya untuk bisa melahirkan generasi Indonesia yang sehat ini juga akan terancam. Nah, ini dari sisi promotif preventif itu fakta yang seperti ini udah kelihatan secara nyata. Sehingga kalau upaya-upaya misalnya pengendalian stunting ini tidak dimulai melalui dari upaya-upaya promotif preventif ini dari generasi yang ANC-nya misalnya, maka ini akan sangat sulit untuk kita bisa menghasilkan generasi yang berkualitas di masa akan datang. Jadi ancamannya tidak hanya kepada aspek mutu layanan kesehatan, tapi ancamannya juga terhadap aspek mutu, kecerdasan, produktivitas dari sumber daya manusia Indonesia di masa sekarang dan akan datang. Ya, kalau ini yang dikatakan Dr. Ing tadi ini, bila tarif ini tidak disesuaikan lah ya, saya tidak menyatakan ini naik sebetulnya, karena kita udah 6 tahun ini ada yang terlanggar sebetulnya. Nah ini moral hazard yang dikhawatirkan Dr. Ing ini kepada para pelaku kesehatan ini ancaman nyata atau bagaimana ini? Soalnya dokter ini juga bila dia berbuat moral hazard atau manajemennya moral hazard, itu pasti kan akan terdeteksi. Nah, begitu terdeteksi kita nggak pernah ada upaya untuk mengungkapkan bahwa ini adalah masalah pembiayaan yang kurang nih. Ini bagaimana ini Pak Misbah? Mungkin nanti tanggapan Pak Ing juga. Ya, kalau yang berkaitan dengan moral hazard, sebenarnya kan sekarang tuh dengan era teknologi itu udah cukup ampuh lah kan tadi. Ya. Namun ada hal-hal yang masih perlu dioptimalkan dalam artian karena antara sakit dan sehat itu kan sebuah kontinum gitu ya. Termasuk juga bagaimana layanan di kuratif itu range-nya itu bisa lebar. Yeah. Sehingga mutu atau mutu layanan atau moral hazard yang berpotensi terjadi itu memang juga tidak mudah untuk bisa dideteksi. Kalaupun terdeteksi itu karena range-nya panjang. Dan ini dampaknya bisa saja masih akan jangka panjang. Kalau kita melihat masih ada keluhan-keluhan misalnya dari masyarakat, ini ada percepatan layanan rawat inap yang ini juga masih ada keluhan-keluhan yang seperti itu, atau mungkin antrian-antrian yang cukup panjang itu juga masih terjadi. Nah, sehingga ini yang diharapkan aspek terhadap pasien safety mungkin masih terjaga gitu ya, tapi terhadap mutu layanan yang seharusnya ini tentunya dari profesi yang lebih mengetahui, oh ya ini masih tolerable apa enggak. Nah ini makanya diperlukan di era sekarang dengan akreditasi, dengan adanya audit medis dan lain-lain, itu adalah salah satu bentuk
kontrolnya. Dan ini tentunya mungkin nanti Dr. Iing yang akan lebih jelas bisa menyampaikannya. Demikian Kang Hadi. Ya ini kalau sudah tersebut dengan audit medis, tentu sebetulnya jangan sampai perilaku dokter itu akan terkungkung oleh karena masalah pembiayaan nih, Dr. Iing. Jadi gimana nih moral hazard yang akan ditimbulkan, tentu dampaknya nanti banyak tuntutan ya secara etik, disiplin dan hukum nih. Dr. Iing ini yang harus disampaikan oleh ARSI ini bagaimana nih untuk ancaman nyata yang seperti dokter ungkapkan ini. Ini karena ini terkait dengan mutu ini, Dr. Iing. Kalau begitu tempe yang dibeli di harga 2.000 di tahun 2014 begitu besar ya dibandingkan sekarang, berarti kan mutu yang dikurangkan atau harga yang dinaikkan. Bagaimana Dr. Iing? Masih mute, Dok. Terima kasih ya Dr. Hadi ya. Jadi memang kekhawatiran saya tadi ya, kalau tarif ini masih belum penyesuaian ya, kekhawatiran itu moral hazard itu akan terjadi gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Di era sekarang itu kan sangat terbuka sekali ya, sangat terbuka sekali informasi, sangat terbuka sekali pasien itu untuk komplain, sangat terbuka sekali juga pasien itu mengadu keluhannya gitu ya. Malahan teman-teman di rumah sakit juga tentu selalu dikontrol juga oleh BPJS gitu ya dalam pelaksanaan bulanannya ya, pelaksanaan monitornya itu dilakukan betul gitu ya oleh teman-teman BPJS. Nah ini tidak semudah itu juga mungkin rumah sakit melakukan moral hazard gitu ya. Jadi tentunya ini hanya kekhawatiran saja gitu ya, kekhawatiran. Nah ini tentunya kami di rumah sakit, tentunya asosiasi rumah sakit swasta tentunya menghimbau teman-teman juga untuk tetap di track-nya gitu ya, tetap di track-nya. Ya, jadi kita berjuang saja sekarang bagaimana kita bisa meningkatkan mutu yang ada, mutu yang ada di rumah sakit ini melalui akreditasi. Tentunya kita berupaya optimal gitu ya, untuk tetap meningkatkan mutu. Tapi kekhawatiran itu ada, Kang Hadi gitu ya, kekhawatiran itu ada karena untuk meningkatkan mutu ini juga kan tidak sangat membutuhkan sumber daya manusianya untuk diklat, sumber daya finance-nya, sumber daya fasilitas yang lainnya ya. Untuk meningkatkan mutu ini tidak hanya seketika saja gitu, banyak sumber daya yang harus kita libatkan. Nah, untuk menggerakkan sumber daya itu tentunya kita butuh bensin di situ. Ya, butuh bensin di situ. Ya, butuh bensinnya ya ini tarif. Ya, tentunya kalau tadi mutunya sudah bagus, dampaknya adalah ke pasien ya. Ke pasien, ke dokter, ke rumah sakit itu semuanya akan happy ya, akan pasien safety di situ ya, tidak hanya ke rumah sakit saja. Mungkin itu Dokter Hadi. Baik, Dr. Iing, Dr. Misbah, mungkin waktu yang membatasi kita. Mungkin pesan terhadap teman-teman juga yang membawa regulasi, yang membawa badan publik apa nih? Dari Dr. Iing dulu deh. Beberapa kata silakan. Baik, terima kasih Kang Hadi. Kita tetap rumah sakit untuk menjaga mutu. Tentunya untuk mutu ini kita perlu sumber daya. Ya, sumber dayanya adalah kita berharap ada penyesuaian tarif. Ya, penyesuaian tarif kami berharap ke Kemenkes, BPJS ini bisa memenuhi kebutuhan ini karena ini untuk keberlanjutan program JKN milik kita semua. Terima kasih Kang Hadi. Ya, baik, Dr. Misbah, silakan. Ya, jadi kalau dari diskusi ini kan sebenarnya memang ada upaya dan ada greget juga sebenarnya dari pemerintah untuk bisa menjaga layanan kesehatan yang bermutu. Dan ini tentunya harus disambut dengan baik. Sehingga kita juga harus berpikir strategis bagaimana di tingkat Vaskes, di tingkat para dokter ini juga bisa mengelola anggaran yang ada. Tentunya harapannya adalah bukan lagi harapan, udah menjadi kebutuhan untuk
adanya kenaikan tarif ini. Namun dengan teknologi yang ada tentunya diharapkan fasilitas kesehatan ini juga bisa menggunakan teknologi-teknologi yang terbaik untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, upaya-upaya promotif preventif yang melekat di dalam diri dokter. Ini perlu dijaga, perlu ditumbuh kembangkan. Sehingga dukungan anggaran untuk upaya-upaya bersifat promotif preventif yang melekat dalam diri dokter ini harus didukung. Sehingga ada anggaran yang jelas di luar kapitasi dan inasi bijis yang memang melekat dalam diri dokter. Apakah itu nanti akan menjadi jasa sebagai seorang dokter yang memang melekat pada individu-individu, dan itu harusnya sudah bisa karena kita sudah ada digital dengan data yang sangat bagus. Saya kira demikian Kang Hadi. Baik, terima kasih Dr. Misbah Munir dari Kompartemen JKN PBID, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, juga Dr. Iing Iksan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Mungkin ini memerlukan satu perjuangan, ya. Perjuangan kita bukan hanya untuk rumah sakit, tetapi ini untuk rakyat, kesehatan rakyat secara keseluruhan. Untuk itu apa yang kami sampaikan di sini melalui Kang Hadi Concern merupakan satu ajakan, kritikan, dan juga himbauan bagi para regulator dan juga pengelola badan publik. Segeralah untuk secara terbuka kita sesuaikan, karena biar bagaimanapun pembiayaan tidak dilepaskan daripada komponen pelaksanaan JKN. Mungkin ada kata dan hilap, kita semua memohon maaf, juga saya sebagai Kang Hadi Concern mengucapkan juga banyak terima kasih kepada narasumber yang hebat ini, yang memikirkan bagaimana untuk kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Misbah, Kang Hadi. Ya.